Selamat datang di Wagely, kesejahteraan keuangan untuk semua. Wagely merupakan solusi unik yang menyediakan akses ke upah yang telah dihasilkan kapanpun dibutuhkan. Tekanan finansial pada karyawan menyebabkan tingginya perputaran biaya, kasbon, dan turunnya performa. Dengan akses upah, karyawan menghindari tekanan finansial seperti tanggal tua, lintah darat, dan tunggakan yang menyebabkan turunnya perputaran biaya, turunnya kasbon, dan meningkatnya performa karyawan. Wagely tidak memungut biaya apapun dari perusahaan Anda. Tidak akan mengubah sistem penggajian perusahaan Anda. Dan dapat langsung diaktifkan dalam kurun waktu 24 jam. Wagely menghilangkan tekanan keuangan bagi karyawan dan menciptakan kesejahteraan finansial bagi semua. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.wagely.app atau email ke hello@wagely.app. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat datang dalam webinar hari ini. Topiknya adalah Human Resources 5.0, membangun SDM masa depan dalam industri padat tenaga kerja. Nah, jadi hari ini sebetulnya kita akan membahas banyak hal menarik karena seperti yang sebelumnya pernah kita ingat beberapa tahun yang lalu, mungkin banyak di antara Bapak Ibu dan rekan-rekan yang masih berpatokan pada industri 4.0. Nah, ternyata saat ini sudah ada industri 5.0. Nah, jadi apa industri 5.0 itu dan apa yang membedakan dengan industri 4.0 itu nanti akan kita bahas bersama-sama di dalam webinar Membangun SDM Masa Depan untuk Industri Padat Tenaga Kerja. Nah, ini sedikit bocoran aja nih, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, bahwa industri 5.0 meskipun memang ada kata-kata industri di sana, tapi sebetulnya ini tidak terbatas untuk sektor manufaktur. Jadi sektor yang lain pun juga akan bisa menerapkan industri 5.0 ini. Nah, itu yang akan kita bahas yang hari ini. Dan sebelum saya memperkenalkan pembicara pada hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Haryo Utomo Suryo Sumarto. Saya adalah Founder and Managing Director PT Headhunter Indonesia, dan juga beberapa kali diminta untuk memberikan insight oleh Wagely selaku penyelenggara acara siang hari ini terkait dengan hubungan antara kesejahteraan karyawan dengan engagement. Karena itu memang salah satu bidang spesialisasi saya. Nah, sebelum saya lupa, ini juga nanti di akhir acara kita akan ada door prize berupa hadiah untuk 2 orang yang beruntung. Jadi hadiahnya ini adalah 2 buah buku yang merupakan karangan dari pembicara kita hari ini, Bapak Alex Denny. Nah, judulnya adalah Learning 5.1. Ini akan sangat menarik nanti, bagaimana kita tidak hanya bicara Industri 5.0, tapi juga ada Learning 5.1. Nah, lebih detailnya nanti akan dibahas oleh Pak Alex. Jadi tanpa berlama-lama, saya akan memperkenalkan Pak Alex Denny, pembicara kita siang hari ini. Beliau adalah Presiden Komisaris Wagely, tapi sebetulnya pengalaman beliau ini sudah cukup panjang di bidang Human Resources, karena beliau sebelumnya pernah menjabat sebagai Deputi Menteri di Kementerian BUMN, kemudian juga pernah menjabat sebagai Chief Human Capital and Transformation Officer di PT Jasa Marga Persero Tbk, kemudian pernah menjabat sebagai Chief Human Capital Officer di PT BNI Persero Tbk, dan juga pernah menjadi Chief Learning Officer di PT Bank Mandiri Persero Tbk. Nah, saat ini Pak Alex juga aktif berkegiatan. Jabatan beliau saat ini adalah Deputi Menteri untuk bidang SDM aparatur di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selamat siang, Pak Alex. Siang, Mas Aryo, apa kabar? Baik, Pak Alex, terima kasih sudah berkenan hadir siang hari ini untuk membawakan topik kita. Saya harapkan semoga Pak Alex sehat walafiat. Alhamdulillah, terima kasih. Sehat semuanya. Baik, nah
Ini kita beruntung teman-teman karena di tengah-tengah kesibukan Pak Alex tadi pagi juga Pak Alex sempat menemani Bapak Menteri untuk hadir dalam satu acara. Beliau masih menyempatkan untuk bisa berbagi pengetahuan dengan kita semua. Jadi tanpa berlama-lama, saya persilakan Pak Alex untuk memulai presentasi atau pemaparannya. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Aryo. Selamat siang teman-teman semuanya. Salam sehat selalu ya, semangat terus. Walaupun mendung di sana kayaknya ya, di putaran Jakarta kayaknya mendung tuh saya lihat. Sudah lama ini saya tidak ketemu dengan teman-teman yang saya lihat di sini nongol ya. Kita berdiskusi sesuai harapannya Mas Aryo terkait dengan membangun SDM masa depan untuk industri padat karya. Padat karya ini tentu bukan sekedar tadi diceritakan ya manufacture gitu. Ya. Industri-industri lain juga yang jumlah SDM-nya banyak ya kategorinya padat karya ya. Lalu bicara Human Resources 5.0, apa sih yang kita diskusikan terkait dengan 5.0. Tapi sebelum itu tadi saya diperkenalkan sebagai Komisaris Utama Wagely ya. Kenapa saya pada akhirnya tertarik untuk membantu Wagely ya? Karena ternyata dari research-nya banyak sekali insight yang saya peroleh. Saya baru tahu kalau ternyata sekarang ini 1 dari 3 karyawan itu ternyata mengalami financial stress ya. Jadi dengan pandemi dan lain-lain ini ternyata kita itu banyak karyawan kita itu yang hidupnya itu memang dari paycheck ke paycheck, dari gajian ke gajiannya. Sudah dihitung tuh pengeluaran-pengeluaran tetapnya apa dan lain-lain. Nah, ternyata seringkali itu ada emergency needs ya. Anak sakit, motor rusak, dan itu bikin stres kadang-kadang. Jadi Mercer itu menunjukkan data bahwa lebih dari 1/3 karyawan itu mengalami financial stress. Nah, karena itu kalau kita lihat financial stress hubungannya kemana? Produktivitas sudah pasti, orang keganggu ya. Kemudian ternyata juga punya pengaruh ke engagement. Bawaannya tuh pengen pergi aja gitu, kayaknya gajinya kurang terus aja gitu ya. Cari lagi deh yang lebih tinggi dan segala macam. Jadi lama-lama engagement itu menjadi terganggu. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan 7 kali lebih mungkin itu mempengaruhi kehadiran. Ya, untungnya sekarang kita bekerja secara hybrid ya, WFO, WFA dan lain-lain ya. Tetapi kehadiran itu ternyata ada ongkos ya, ada biaya transportasi, kemacetan dan segala macam, itu ternyata mempengaruhi. Dan kemudian ini tadi yang saya cerita, ternyata mempengaruhi keinginan untuk mencari pekerjaan yang baru. Nah, dalam konteks ini ya Wagely punya konsep yang menurut saya itu menarik waktu itu ya. Jadi memberikan karyawan akses langsung ke gaji mereka. Karena sebetulnya pada waktu kita bekerja, kita sudah berhak menerima gaji. Hanya secara administratif gaji itu kan dibayarkannya di tanggal-tanggal tertentu. Nah, gimana akses kepada gaji yang sebetulnya sudah eligible saya peroleh itu bisa di-provide melalui platform ini. Jadi menurut saya ini terobosan yang menarik pada waktu itu sehingga saya kemudian bersedia menjadi komisaris di sini ya. Dan ternyata statistiknya Wagely menunjukkan perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama itu terbukti turnover-nya turun, produktivitasnya meningkat, kemudian dikonsider sebagai tempat kerja yang mempedulikan karyawannya ya, bertanggung jawab secara sosial daripada karyawannya kemudian kasbon, kemudian terjebak dengan pinjol yang kemudian ternyata dampak negatifnya banyak sekali dari pinjaman-pinjaman yang sifatnya mudah diakses tetapi ternyata di belakangnya itu bermasalah gitu. Nah, ini kan bukan pinjaman. Ini adalah hak saya sebagai karyawan yang kebetulan belum bisa diakses dengan konsep yang konvensional lalu disediakan platform agar saya bisa mengakses itu. Jadi ini menarik sekali menurut saya. Dan ternyata dari statistiknya Wagely ya, earn wage access ini ternyata menunjukkan statistik-statistik yang menurut saya biasa signifikan begitu. Ya, 1/3 karyawan tidak lagi khawatir kalau terjadi apa-apa ya, ada emergensi di tengah jalan. Bahkan 40% itu menghentikan pengajuan kasbonnya. Jadi ini menarik sekali ya. Tadinya kasbon
bahkan 25% sisanya itu kasbonnya berkurang jumlahnya. Dan 77% karyawan lebih loyal ke perusahaan karena dianggap peduli ya secara sosial kepada kebutuhan karyawannya. Jadi tidak selalu solusinya itu menaikkan gaji ya. Tidak selalu solusinya itu menambah manfaat. Kadang-kadang solusinya hanya memberikan flexibility, memberikan akses kepada karyawan terhadap ini. Jadi itu ceritanya sedikit. Nah, saya sendiri memang orang yang punya passion melakukan transformasi. Jadi saya ditugasin ke sana ke sini itu ya mengganggu kenyamanan ya, bagaimana mengganggu kenyamanan agar orang mau bertransformasi. Dan dunianya memang sudah berubah. Di-trigger oleh teknologi, di-trigger oleh generasi yang berbeda dan lain-lain. Dan bahkan terakhir triple disruption di-trigger oleh COVID-19. Nah, kalau kita bicara generasi, ternyata bagaimanapun juga memang antara boomers, Gen X, dan millennials ada preferensi-preferensinya yang berbeda, karakter-karakternya yang berbeda. Barangkali mungkin karena millennials ini lahir setelah adanya internet. Karena lahir setelah ada internet, ya mereka kemudian lebih tech savvy, sudah pasti itu. Ya, mereka lebih gampang mempelajari teknologi, menggunakan dan lain-lain. Sementara untuk baby boomers itu sulit sekali, ya, gaptek katanya begitu ya. Nah, generasi saya ya so-so lah ya di sana ya. Tetapi milenial sendiri, kalau kita tarik lagi ke sini ya, ada Gen Z, ada Alpha ya. Nah, Alpha ini menarik sekali. Walaupun sama-sama generasi yang lahir setelah adanya internet, tetapi cara mereka melihat itu berbeda. Kalau kita lihat ya, karakter dari Gen Z itu ternyata separuh menyatakan 10 jam sehari mereka terhubung secara online. Dan 40% menyatakan addicted dengan handphone. Jadi kalau nggak lihat handphone tuh sebentar tuh kayaknya ada yang kurang gitu. Makanya lagi ngobrol langsung pegang handphone gitu ya. Dan 70% itu ternyata melihat YouTube lebih dari 2 jam sehari. Nah, terkait dengan teknologi ini, sementara Alpha melihat bahwa 82% itu merasa teknologi itu bermanfaat untuk mereka untuk mendapatkan informasi, game itu adalah hiburan yang favorit, dan teknologi itu memudahkan belajar. Teknologi memudahkan mereka belajar. Kenapa begitu? Karena Alpha ini 2 tahun dari hidupnya mereka ini kan lahir setelah 2010 ya, terpotong 2 tahun karena pandemi. Jadi kalau kita lihat ya, COVID-19 itu membuat generasi Alpha itu yang masih kecil-kecil itu ya, nggak keluar-keluar, nggak ketemu temennya dan lain-lain begitu. Nah, ini membuat mereka terbiasa ya, karena nggak keluar ya, mereka integrate di dalam digital begitu. Mereka connected secara diverse dan dengan teman-temannya lebih sering berinteraksi secara virtual. Dan ini memang karakter yang berbeda ya, yang tidak harus dihafalkan, tetapi poinnya adalah bahwa makin ke sini, makin savvy dengan teknologi ya, makin mudah berkolaborasi, makin merasa digital itu adalah instrumen, tools untuk mempermudah dia belajar, bekerja dan lain-lain. Nah, 10 tahun ke depan kira-kira konfigurasi tenaga kerja ini akan seperti ini ya. Alhamdulillah nih generasi saya masih hadir ya. Tetapi boomers udah nggak ada nih kayaknya nih ya. Boomers sudah nggak ada, Gen Y masih ada, Gen Z-nya sudah sepertiga, dan alfanya mulai masuk sekitar 11%. Nah, ini tentu sedikit lebih mudah dibandingkan sekarang. Sekarang ini generasinya masih ada boomers, ada X, ada millennials. Yang memperparah keadaan adalah pengambil keputusannya boomers, sementara yang terdampak oleh keputusan yang kita buat adalah millennials. Jadi saya itu merasa keputusan yang saya buat itu ya, mesti saya cek nih, apakah millennials favorable bagi millennials atau tidak. Ya kita ini fortunately berada di tempat pengambil keputusan begitu, membuat kebijakan dan lain-lain. Kita nggak sadar bahwa kebijakan yang kita buat, ya customer paling banyaknya itu sudahlah generasi yang digital native tadi. Nah kalau nanti Gen X-nya mulai hilang, ya Gen Y-nya menjadi pemimpin, ini barangkali akan lebih smooth karena kalian semua ini adalah lahir dari hidup pada saat internet sudah ada. Jadi sudah digital native semua nih. Nah ini baru mungkin akan terjadi shifting yang luar biasa dalam tempat kerja. Itulah yang diramalkan nanti menjadi generasi 5 society 5.0. Nah, kalau kita bicara 4.0, yang menarik yang saya sorot adalah industrinya berevolusi ya, karena ada trigger-trigger. Trigger pertama dulunya ada mesin uap. Ya, kita sebut industri 1.0. Bicaranya apa? Production. Kita mulai memproses serat menjadi buku ya.
intelektual kedepankan di situ dan lain-lain. Begitu ada listrik, kita mulai bicara apa? Mass production, produksi massal. Nah, produksi massal itu ciri-cirinya apa? Inputnya seragam, prosesnya seragam, keluarannya seragam. Jadi inputnya lulusan SMP, kita kasih kurikulum SMA, keluarannya lulusan SMA, begitu. Nah, ini kata kuncinya seragam, standarisasi. Kurikulum dalam konteks belajar. Nah, katanya sekarang kita sudah di-trigger oleh komputer, di-trigger lagi oleh internet dan smartphone. Kita sudah masuk ke era digital. Yang harusnya di era digital ini kolaborasi lebih banyak, ya, dan semakin personalized. Kalau kita sekarang masuk ke sebuah platform, misalnya marketplace, begitu Anda masuk sebagai Alex, dia udah tahu nih hobinya apa, ya. Semua yang terkait dengan hobi saya akan di-refer oleh, udah mass personalization sudah mulai belajar di situ. Tetapi dalam konteks learning, kita sudah ada di industri 4.0, belajar kita masih ketinggalan di sini. Kita masih bisa bicara standar kompetensi, kita masih bicara kurikulum, ya. Nah, ini tentu ya lambat sekali mengejarnya nih. Dan kalau nanti kita masuk ke society 5.0 karena AI, machine learning sudah makin masif digunakan, kita semakin bicara apa? Adversity. Bagaimana orang-orang yang bisa survive dalam kesulitan-kesulitan, ya. Karena makin lama hidup ini kan makin kompleks, persoalannya makin kompleks. Nah, orang-orang yang memiliki adversity akan menjadi pilihan-pilihan. Dan ini membutuhkan pembelajaran yang tidak lagi antara human dengan human, sudah bicara rekombinasi. Ya, bekerja juga begitu. Kita kerja mungkin bareng robot nanti, ya. Sebagian dikerjakan oleh kita, sebagian dikerjakan oleh robot, sebagian oleh mesin, sebagian oleh kita. Ada rekombinasi di situ. Termasuk juga belajar. Nah, apa implikasinya ke dunia yang padat karya? Industri yang padat karya, ingat ya, job ini landscape-nya akan berubah. Banyak sekali jabatan-jabatan yang akan hilang, banyak sekali jabatan-jabatan baru yang akan muncul. Jabatan baru ini butuh apa? Butuh skills baru, butuh knowledge baru, dan lain-lain. Karena itu, adaptive learning menjadi kata kunci. Bukan expertise, bukan kompetensi. Karena kompetensi yang kita ketahui minggu ini belum tentu lagi relevan bulan depan atau 6 bulan dari sekarang. Karena itu, kalau kita bicara membangun SDM masa depan, kuncinya apa sih? Kuncinya adalah kalau kita mau membangun, ya kuncinya belajar. Kalau SDM-nya mau tumbuh, ya dia harus belajar. Persoalannya adalah untuk masuk ke learning zone ini, kita kadang-kadang dihambat oleh zona takutnya kita. Ya, zona takut kita membuat kita kejebak di zona nyaman. Makanya ini sering disebut trap on the comfort zone. Trap, kejebak. Kenapa kita kejebak? Karena kita takut keluar sini. Kenapa takut? Wah, saya nggak bisa belajar digital. Background saya bukan IT. Nah, itu namanya apa? Lack of confidence. Wah, background saya nggak mendukung. Belum lagi opini orang lain. Iya, kamu itu kan generasinya generasi X, ya nggak mungkin dong bisa tech savvy. Nah, opini ini seringkali juga memaksa kita, ya udah deh, gue di sini aja deh gitu. Padahal untuk masuk ke growth zone, kita harus masuk ke learning zone terlebih dahulu. Dan nggak mungkin kita masuk ke learning zone kalau kita takut menyeberang dari comfort zone-nya kita. Kebanyakan SDM kita takut menyeberang dari comfort zone-nya ke learning zone. Mereka kejebak oleh zona takut tadi. Nah, ini PR besar. Nah, pada waktu saya di bank misalnya ya kalau boleh disebut padat karya, bank itu pada waktu itu padat karya, karyawan kita puluhan ribu ya. Waktu saya di Bank Mandiri itu 33.000, waktu saya di BNI 28.000. Belasan ribu karyawan kita juga terjebak nih di comfort zone-nya mereka. Ada teller namanya, customer service, security ya, datang dengan pekerjaan yang sama. Orang transfer, setor duit ya, kemudian tarik uang dan lain-lain ya. Pekerjaan yang sama dari waktu ke waktu. Tanpa sadar dengan adanya digital banking, transaksi sudah pindah ke smartphone. Jadi lebih dari 80-90% transaksi pindah ke smartphone. Tapi kawan-kawan ini enggan keluar dari cubicles-nya sebagai teller tuh. Nah, gimana kita mengeluarkan mereka dari situ? Bayangkan, waktu itu kita cek proses belajarnya gimana. Karena kita tahu orang akan growth kalau dia belajar. Orang akan belajar kalau dia keluar dari zona takutnya dia gitu. Nah, proses belajarnya klasik. Diawali dengan apa? Training need analysis dulu. Ya, bayangin kalau 28.000 training analisisnya 3 bulan baru selesai. Habis itu ngapain? Bikin kurikulum dulu. Kurikulum standar. Ya, industri 2.0 tadi. Bikin kurikulum mungkin 2 bulan juga.
Habis itu ngapain? Bikin schedule dulu, siapa yang mau dipanggil kapan, ya, kepala cabang trainingnya bulan apa, kepala divisi trainingnya bulan apa, dan begitu dipanggil training sama pimpinannya belum boleh karena targetnya belum tercapai, belum boleh berangkat training dulu. Jadi akhirnya orang yang laki yang beruntung belajar itu cuman sedikit dari antara 28.000 tadi. Nah, training adalah formal learning yang efektivitinya cuma 10%. Padahal formal learning jauh lebih efektif, 2 kali lipat. Experiential learning 7 kali lebih efektif dibandingkan formal learning. Sayangnya budget kita habisnya di sini. Jadi waktu itu bank itu budgetnya lumayan besar untuk learning. 5% dari total HR cost ya itu oleh regulator diminta untuk dialokasikan untuk learning. Bayangkan perusahaan sebesar Bank Mandiri BNI itu 300 miliar biaya learningnya, anggarannya. Tetapi lebih dari 70% anggaran itu larinya ke formal learning. Training, seminar, ya, kirim orang sekolah dan segala macam. Dan lebih dalam lagi waktu kita bedah anggarannya, ya itu hampir 80% anggaran ke formal learning itu habisnya kemana? Ke transportasi, ke hotel, ke catering, ke plakat, ya, ke percetakan, ke honor, ke SPJ. Jadi yang lari ke content learning itu kecil sekali. Makanya waktu itu kita berpikir gimana nih mengenergize orang agar mau belajar. Harus ada breakthrough dong. Karena kalau tidak ada breakthrough, ya kita akan terjebak business as usual. Nah, apa waktu itu breakthrough yang kita lakukan? Pertama, udah anggaran learning kasih dulu ke karyawannya. Kasih learning wallet, biar mereka bisa semangat belajarnya. Belajarnya nggak usah dibatasin. Jadi mereka boleh pakai anggaran ini untuk belajar apapun, kapanpun, dimanapun, tanpa approval. Nah, ini untuk menggairahkan dulu orang belajar. Setelah orang bergairah belajar, lalu kita keluarkan lagi produk baru. Kita kasih daily quiz yuk, yang berkaitan dengan pekerjaannya. Orang sales kita kasih soal tentang sales. Orang marketing kita kasih soal tentang marketing. Orang kredit kita kasih pertanyaan tentang kredit. Sehingga mereka mau nggak mau belajar. Kalau mereka nggak tahu jawabannya. Jadi dipaksa belajarnya tiap hari. Ya, lama-lama belajarnya makin personalized. Orang kredit di Pekanbaru, pertanyaannya seputar sawit. Berapa productivity sawit? Ya, umur berapa sawit itu buah pasirnya berubah menjadi buah yang itu kita tanya begitu. Break evennya kapan dan seterusnya. Kalau dia di Jawa Tengah, kita beri pertanyaan tentang tembakau, tentang sengon. Ya, makin lama makin personalized, makin lama makin rekat dengan pekerjaan mereka. Dan kalau mereka nggak tahu, kita buka jalur kolaboratif learning-nya. Cari peer-nya, cari coach-nya, cari mentornya, dan lain-lain. Nah, ini tentu membutuhkan platform digital. Jadi waktu itu kita sediakan platform digital yang kita equip dengan machine learning. Ya, lama-lama mesinnya pinter. Oh, Alex ini kalau belajar sukanya baca buku. Makanya saya nggak bisa jawab soal ujian, soal kuis ini, lalu di refer, ini buku yang cocok dengan pertanyaan itu. Nah, kalau Anda baca buku ini, orang ini juga baca buku ini. Tapi kalau saya tidak suka baca buku, mesinnya juga tahu. Saya sukanya nonton video. Makanya mesinnya, oh ini video yang cocok tentang pembelajaran itu dan lain-lain. Jadi makin lama makin personalized begitu. Dan waktu itu, insya Allah sekarang juga masih ada di BNI ada namanya Leva. Leva itu Learning Virtual Assistant. Jadi ada engine yang membantu ya SDM untuk belajar. Nah, sama juga pada waktu saya di Jasa Marga, ini juga padat karya. Ya, kita punya karyawan 8.000, 6.000-nya di Gardu. Di Gardu, Pak. Nama jabatannya pool tol. Kenapa namanya pool tol? Karena ngumpulin uang di tol waktu itu. Jadi orang bayar pakai uang cash. Nah, 2017 sudah ada teknologi tap and go, ya, pakai e-money, pakai tap cash dan lain-lain. Tetapi orangnya sudah kadung ada 6.000 di Gardu. Saya datang 2018. Ini gimana ngeluarin orang dari Gardu? Nggak gampang. Karena apa? Mereka merasa saya direkrut untuk ini. Ya, saya pekerjaannya cuma bisa ini. Kejebak di zona nyamannya. Kenapa? Takut keluar dari Gardu. Kenapa takut? Karena merasa background-nya tidak mendukung. Saya bukan orang IT dan lain-lain. Jadi inilah yang kita bongkar waktu itu. Gimana nih? Ya udah kita bilang Gardunya mau kita bakar. Ya. Jadi kenapa mau kita bakar? Karena nanti akan ada teknologi namanya multi-lane free flow. Multi-lane free flow itu nggak ada gardu, yang ada gerbang dengan sensor, mobil dibaca, waktu lewat ditagih pada akhir bulan. Jadi gardunya nggak ada. Anda nggak bisa bertahan di gardu tuh. Ya, kita provoke mereka untuk keluar dari gardu. Lalu kemana keluarnya? Ya, kita waktu itu lakukan pilot project. Pilot project-nya apa? Kita ambil 100 orang dari gardu, volunteer ya, siapa yang mau merubah nasibnya, kita latih coding. Belajar basic coding, Pak. Bayang nggak, Pak?
ada yang background-nya sekolah perawat, ada yang background-nya SMK, ada yang background-nya, kita suruh belajar basic coding. Semua orang nggak percaya itu bisa dilakukan, ya, karena background-nya bukan IT. Tapi saya bilang, kenapa kita mesti melabel mereka? Kasih mereka kesempatan memperbaiki hidup mereka, kita kasih tantangan, dan kalau lulus, sediakan jabatan-jabatan baru buat mereka. Drone operator misalnya, drafter misalnya, coder misalnya, ya. Kalau Anda lulus dari sini, Anda pindah ke sana, dan mungkin gaji di sana jauh lebih tinggi daripada Anda di Gardu. Dan alhamdulillah 100-100-nya waktu itu lulus basic coding. Kita tidak berharap mereka menjadi coder, tetapi harapan kita adalah mindset-nya berubah, ketakutannya hilang. Kalau Anda mampu belajar coding, masa sih Anda nggak mampu belajar maintenance AC? Masa sih Anda nggak mampu belajar mengoperasikan drone? Coding itu udah yang paling rumit, ya, kepalanya katanya berasap waktu awal-awal belajar coding, ya. Tetapi kita ingin membangkitkan confidence mereka. Dan salah satu anak waktu itu saya undang ke podcast saya, ya, Weekend Learning Project. Waktu itu saya tanya gimana pengalamannya. Wah, lucu Pak katanya. Ada teman saya udah mau pensiun, ya, satu angkatan untuk pilot project itu, nyalain laptop aja nggak ngerti Pak. Ini laptop nyalainnya gimana gitu. Tahu-tahu suruh belajar coding. Dan alhamdulillahnya ternyata mereka suksesnya. Kita lihat sedikit ceritanya tentang belajar coding itu. Saya highlight sedikit, ya. Saya tunjukin videonya sedikit. Umurnya itu ada yang jauh lebih tua dari saya. Gitu. Ya, nih saya juga nggak ngerti nih, pusing banget. Buka laptop aja nggak bisa. Ngoperasin laptop aja, komputer, dia nggak tahu gitu. Tahu-tahu suruh belajar coding. Tahu-tahu suruh belajar coding. Jadi sebetulnya itulah yang men-trigger saya waktu itu bikin buku yang judulnya Learning 5.1. Jadi 5.1 ini bukan lagi bicara revolusi industri dari 4.0 ke 5.0, ya. Itu kita akan bicara tentang rekombinasi, ya, Society 5.0. Tetapi kenapa saya beri 5.1? 5.1 itu lebih ke paradigm, ya, membongkar limitasi-limitasinya kita, menembus batas-batas pemikiran kita, ya, menerobos konvensi. Jangan melabel orang. Orang ini bukan orang IT, nggak mungkin dia belajar coding dan segala macam. Nah, menembus itu yang sulit, ya. Mindset itu untuk keluar dari zona takut, masuk ke zona belajar. Karena kalau kita masuk ke zona belajar, kemungkinan kita untuk masuk ke zona tumbuh itu menjadi lebih besar. Dan alhamdulillah kalau kita lihat research-nya World Economic Forum menyatakan active learning ternyata sekarang itu menjadi top 10 skills yang dibutuhkan 5 tahun ke depan. Jadi learning itu menjadi kata kunci, bukan lagi expertise, karena expertise kita bisa jadi nggak relevan ke depan. Dan sebetulnya 77% employee itu siap mempelajari hal-hal yang baru. Hanya selama ini kita kungkung mereka, ya, dengan training need analysis, dengan segala macam. Ya, kita kotakin mereka. Mereka hanya boleh belajar apa begitu. 74% employee merasa bahwa learning itu tanggung jawab mereka kok. Bukan tanggung jawab training officer, bukan tanggung jawab learning center. Tanggung jawab individu. Dan karena itu, ya, kita mengencourage orang untuk learning, untuk membangun masa depan yang lebih baik. Saya kira itu yang ingin saya share 25 menit ini, Mas Aryo. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Alex atas pemaparannya. Jadi ini sangat menarik gitu ya, karena sebenarnya kalau dari yang pernah saya baca Pak Alex, ini kan Industri 5.0 itu sebetulnya merupakan kombinasi dari 3 strategi nih Pak. Jadi ada resilient strategy, ada sustainable strategy, dan yang ketiga itu adalah human centric strategy. Nah, dari apa yang dipaparkan oleh Pak Alex ini, sepertinya Pak Alex ini memberikan penekanan memang pada human centric-nya ya Pak ya? Iya, betul. Karena ya dia kan rekombinasi ya. Ini era di mana manusia dengan mesin tuh berinteraksi gitu ya. Iya. Nah, saya kan fokusnya di human-nya, bukan di sebelah teknologinya begitu. Betul. Nah, ya itu yang kemudian juga menarik dari apa yang Bapak paparkan, bagaimana efisiensi di banyak perusahaan itu istilahnya menghapuskan pekerjaan-pekerjaan yang redundant gitu ya Pak ya.
yang Ya. istilahnya udah tidak mengikuti perkembangan zaman gitu. Seperti yang tadi Bapak contohkan gitu kan, di bank gitu kan, kerjaan-kerjaan yang sifatnya adalah routine work, security, kemudian teller dan lain sebagainya. Sekarang dengan adanya digital banking itu kan semua hilang ya Pak Alex ya. Betul. Begitu dia rutin, repetitif ya, Repetitive work. itu gampang sekali direplikat sama teknologi kan. Teknologi bahkan lebih akurat, nggak mungkin salah hitung. Anaknya nggak pernah sakit ya kan, nggak pernah hilang konsentrasi dia gitu. Jadi padat karya banyak sekali nih. Padat karya banyak sekali pekerjaan yang repetitif, ya, frequent. Ya, itu hati-hati. Itu gampang sekali diganti oleh teknologi. Jangan panik, nggak perlu panik. Tetapi SDM kita harus mau mempelajari sesuatu yang baru. Masih berani melakukan upskilling, reskilling, agar kita tetap relevan dalam organisasi. Betul. Dan ini juga Pak Alex, yang tadi saya ada catatan di sini adalah dengan semakin mudanya generasi yang ada di perusahaan-perusahaan gitu ya Pak ya. Kalau Pak Alex sendiri menyikapinya bagaimana nih Pak? Karena kan itu pasti selama ini sih keluhan dari banyak orang yang curhat ke saya, kemudian beberapa klien-klien saya juga menyampaikan bahwa ada gap komunikasi antar generasi. Nah, ketika kita bicara industri 5.0 itu kan berarti bagaimana caranya supaya gap komunikasi ini bisa tertutup gitu ya Pak ya. Istilahnya jangan sampai terlalu jauh lah. Cara pandangnya mungkin berbeda gitu. Seperti yang Pak Alex pernah sampaikan waktu kita briefing waktu itu Pak. Kalau misalnya ada yang nulis atau seakan-akan pakai HP ketika Bapak lagi bicara, Bapak kan kesel gitu kan. Coba perhatikan, padahal sebenarnya saya sedang nyatet apa yang Bapak sampaikan gitu. Betul Mas Aryo. Jadi saya sendiri juga nggak mudah ya. Saya ini kan orang yang selalu ingin belajar ya, mempelajari sesuatu yang baru. Tapi kadang-kadang memang karena bukan native gitu. Bawah sadar saya itu masih nggak bisa tuh. Misalnya saya ngomong, lalu staff saya pegang handphone gitu. Kamu dengerin saya lagi ngomong. Ya dia bilang, Pak, ini saya lagi nyatet, Bapak lagi ngomong gitu ya. Nggak bisa dibohongin, karena memang bukan native digital ya. Nah, karena itu saya menyarankan kita memahami perbedaan dan kita harus meleverage strengths-nya. Jangan kita fokus kepada weaknesses-nya. Ya, generasi ini agak malas, rebahan, apa segala macam. Jangan itunya yang dilihat. Lihatlah bahwa mereka tech savvy, mereka mudah mencari informasi, mereka berkolaborasinya lebih gampang ya. Nah, itunya yang kita mesti leverage. Jadi para leader betul-betul harus melihat apa sih kekuatan dari timnya dan kekuatan itu yang di leverage. Jangan fokus kepada kelemahannya, karena kalau kita fokus kepada kelemahannya, ya orang itu akan frustasi nanti, dia akan stres gitu ya. Ya ibarat ikan, ya kita suruh manjat. Benar ada ikan yang bisa manjat, tapi ngapain sih kalau mau manjat ya beruk aja dicari, bukan ikan begitu ya. Kalau ikan tuh ya jagonya berenang gitu. Nah, sama gitu. Karyawan juga begitu. Mereka punya strength. Tugas kita menemukan strength-nya mereka. Karena itu sekarang ini kolaborasi itu penting. Siapa yang kita andalkan untuk ini, siapa yang kita andalkan untuk itu, leader harus jeli. Kalau kita terjebak kepada weaknesses-nya, kepada kelemahannya, kita akan kehilangan advantage. Double advantage-nya akan hilang. Betul. Dan mungkin kalau sedikit boleh menambahkan Pak Alex, karena saya sendiri merasakan Pak, di perusahaan saya, di Headhunter Indonesia itu saat ini sudah ada 3 generasi nih Pak. Gen X, Gen Y, Millennials, dan juga Gen Z Pak. Nah, ini jadi ternyata kami bisa berkolaborasi ketika generasi-generasi yang di atas itu mau mengembrace keunggulan-keunggulan generasi di bawah kami, seperti yang tadi Bapak sampaikan. Dan itu membuat mereka merasa di welcome, Pak Alex. Betul, itu yang benar. Iya, betul. Itu yang saya rasa memang itu juga yang saya sampaikan ke semua klien-klien saya, bahwa memang dibutuhkan kerendahan hati gitu dari istilahnya generasi yang lebih senior ya Pak ya. Saya nggak mau bilang generasi lebih tua gitu, generasi yang lebih senior gitu, untuk ibaratnya mau mengembrace mereka, mau mengakui bahwa mereka punya strength yang itu sebenarnya bisa menjadi istilahnya satu sinergi yang luar biasa di dalam satu perusahaan. Betul Mas. Saya punya contoh ya. Saya waktu itu di bank ya. Banknya itu etos kerjanya luar biasa, karena bank ini lahir karena ada krisis ya, namanya Bank Mandiri. Jadi 4 bank pemerintah waktu itu di merger menjadi satu bank, namanya Bank Mandiri. Itu karena lahir memang pada saat krisis. Etos kerjanya itu memang etos kerja krisis Mas. Jadi tiap hari itu persoalan harus beres sampai tengah malam, sampai subuh. Bahkan dulu ada leluconnya tuh,
Kalau ada taksi ngantri malam-malam, itu kalau nggak di night club di Bank Mandiri waktu itu ya, itu kerja sampai tengah malam. Dan para GM ya, VP itu ya, kalau cerita ke saya waktu itu kan masuk sebagai professional hire. Pak, kita itu pulang Pak jam 3 pagi, jam 4 pagi ya, nyampe pintu pagar. Kalau ada direksi telepon, lu di mana? Udah nyampe rumah, bisa balik nggak? Balik tuh nggak pakai nanya, siapa? Balik aja gitu. Nah, sementara millennials waktu itu jam 5 sore Pak ditelepon, lu di mana? Udah di parkir bos, bisa naik nggak? Kira-kira apa ya Pak? Bisa saya bukain dari sini nggak? jadi beda banget gitu ya, bahwa bisa saya pandu dari sini nggak? Filenya ada di sini gini. Sementara generasi sebelumnya nggak boleh nanya itu, balik siap balik aja gitu, nggak usah nanya gitu loh. Nah ini oleh generasi yang senior, milenial dianggap pemalas. Kamu jam segini kok udah ini gitu ya. Ya dia mau main basket sama teman-temannya, dia mau hangout di cafe sama teman-temannya. Kita bilang mereka pemalas. Mereka bilang ini orang kerjanya kok nggak efisien banget ya. Sesuatu yang bisa dikerjakan 2 jam, ngapain dia kerja sampai tengah malam gitu. Jadi sudut pandangnya berbeda. Karena itu saya melihat kita mesti embrace, kita mesti leverage the strength-nya. Jangan fokus kepada weaknesses-nya. Karena semua orang pasti punya kekuatan, pasti punya kelemahan. Sekali kita terjebak melihat kelemahan orang, leader akan kehilangan advantage, Mas. Saya kira itu. Ya, baik. Terima kasih, Pak Alex. Menarik sekali. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pak. Jadi, yang pertama ini dari Pak Jasan. Pak Alex izin bertanya, pada tahap awal, seberapa banyak karyawan yang resisten atas program learning? Waduh, kok hilang? Oh, ini, sebentar. Atas program learning, bagaimana dan langkah apa saja untuk menangani karyawan yang resisten tersebut? Ini biasanya orang tuh seneng Pak kalau disuruh untuk training, untuk learning, tapi ini malah resisten. Nah, kalau dari Pak Alex sendiri bagaimana Pak menyikapi hal seperti itu? Sebetulnya ya, kalau kita berhasil memberikan awareness why-nya, what's in it for me? Apa gunanya saya belajar? Kalau kita berhasil menemukan itu, nggak ada yang resisten, karena manfaatnya buat saya kok. Ya, nah kecuali kita tidak berhasil mengkomunikasikan what's in it for me-nya. Percuma kok di perusahaan ini yang belajar sama yang nggak belajar naik pangkat duluan gara-gara ngangkut-ngangkutin tas bosnya gitu ya. Nah dia nggak menemukan why-nya. Karena itu kalau saya waktu di korporasi, learning buat saya important. Kalau orang belajar sama nggak belajar, saya akan pengaruhi dia naik gaji atau nggak naik gaji gitu. Jadi sistem penggajian pun saya robah. Bagaimana increase ya, merit increase dilakukan, general increase dilakukan. Itu salah satu kriterianya adalah kalau Anda nggak belajar, berarti Anda nggak lebih pintar dari tahun lalu. Kalau Anda nggak lebih pintar dari tahun lalu, saya nggak mau bayar lebih mahal dari tahun lalu. Ya, ibarat laptop ini Pak, Anda mau nggak bayar laptop ini lebih mahal tahun depan? Nggak mau saya. Laptop ini bahkan terdepresiasi dia kan. Nah manusia oke lah, dia tidak terdepresiasi. Tapi kalau dia nggak belajar, saya nggak mau mengapresiasi. Ya, saya nggak mau bayar lebih mahal. Kecuali laptop ini di-upgrade, ditambah memorinya, ditambah hard disk-nya, ya, storage-nya, kita mau bayar lebih mahal. Nah, karyawan juga sama. Kalau dia nggak belajar, berarti memorinya nggak nambah, hard disk-nya, storage-nya nggak nambah, ya, capacity-nya nggak nambah. Why should we pay more gitu? Nah, buat saya itu penting. Saya masukkan ke sistem sehingga karyawan tahu, wah, kalau kita nggak belajar gaji kita nggak naik nih gitu. Mereka akan belajar dengan sendirinya. Dan dikaitkan belajar itu dengan kontribusi mereka itu bagaimana kira-kira Pak Alex? Karena kan kadang-kadang ada juga yang belajar itu hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan gitu ya, tapi istilahnya kontribusinya minim gitu ternyata. Yes. Belajar haruslah job related. Tapi job related itu kan luas maknanya ya. Karena itulah kita waktu itu punya terobosan, udah kasih aja tes setiap hari berkaitan dengan pekerjaannya. Jadi kalau orang operation ya tesnya tentang operation sehingga dia mau nggak mau belajar tentang operation sehingga pekerjaannya baik. Ya, boleh nggak dia belajar yang lain? Boleh, silakan. Ya, learning wallet boleh dipakai untuk apa aja. Ini ada cerita lucu Mas. Learning wallet dipakai untuk belajar golf. Saya diledek-ledek sama bosnya waktu itu. Nih Lex, kebijakan lu nih ya. Orang pakai learning wallet untuk belajar golf gitu. Saya bilang jangan ketawa dulu, coba kita panggil dia. Kenapa Anda pakai learning wallet untuk belajar golf? Sebentar Pak, dia bilang. Dia keluarin hasil assessment-nya. Pak, ini assessment saya, Pak. Ya, salah satu room for improvement saya adalah self control. Self control saya jelek sekali, Pak. Saya gampang sekali marah, saya gampang kali ini. Dan yang kedua katanya build strategic networking. Kata orang kalau belajar golf ya ketemu strategic network di sana. Nah, sekarang relevan nggak belajar golf untuk improve kompetensi dia? Ya, 1 self control, 2 build strategic networking.
jadi relevan kan? Betul. Jadi bukan kita yang menghakimi itu relevan atau tidak. Let them choose. Karena kalau kita yang mengarahkan mereka harus belajar apa, mereka tidak boleh belajar apa. Kalau mereka nggak pinter, yang salah kita dong. Ya. Nah, kalau mereka yang memilih, kamu terserah mau belajar apa, tapi gua tes ya, karena lu orang sales, gua tes nih salesnya, gua tes ini ya client relationship-nya, gua tes nih product knowledge-nya. Itu yang kita lakukan gitu. Tapi ini dikasih kemerdekaan kepada mereka untuk belajar. I see. Menarik, Pak. Oke. Semoga menjawab ya Pak Jasan untuk pertanyaannya tadi. Nah, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Alex. Dari Pak Syahiswendi SH. Bagaimana pengukuran kompetensi di era adaptive learning seperti yang Bapak jelaskan? Ya, jadi by definition kompetensi itu kan underlying karakteristik ya, that which causally affect to predicted to performance ya. Jadi kompeten predict performance. Nah, sekarang gimana kita mengukur adaptive learning itu implikasinya ke performance? Makanya tadi saya bilang gampang sekali. Yang dites ya kita fokus di tesnya aja. Yang kita tes adalah pekerjaannya. Biarin dia belajar sendiri. Ya, bagaimana caranya pekerjaan kamu ini lebih cepat dari kemarin, lebih mudah dari kemarin, lebih murah biayanya dari kemarin, lebih fleksibel dari kemarin. Jadi ngetesnya gampang aja. Apakah dengan belajar itu pekerjaan mereka faster, better, cheaper, more flexible atau tidak? Kalau pekerjaan mereka tidak faster, better, cheaper, more flexible, berarti belajarnya salah. Ya, lu belajar lagi yang benar deh gitu. Begitu aja cara mengujinya. Karena belajar ujungnya haruslah kinerjanya lebih baik. Kinerja lebih baik itu ukurannya sederhana. Faster, better, cheaper, more flexible. Faster, better, cheaper, more flexible ya Pak ya? Ya, karena dunianya bentuk flexibility kan? Ya. Oke, semoga menjawab ya Pak Syahiswendi. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Dasi Andaru. Bagaimana mengejar ketinggalan era 4.0, bahkan di era 5.0 ini maksudnya mungkin Pak. Sedangkan HR program masih di 2.0. Bagaimana mengejar ketinggalan itu secara cepat? Silakan Pak Alex. Iya, jadi sekarang ini kan akses ke informasi banyak ya. Akses ke best practice itu banyak. Nah, kalau udah nyontek aja masih males ya kebangetan ya kan. Nyontek kalau bisa nyontek kreatif. Karena kalau kita nyontek aja, ya kita pasti nilainya lebih rendah dari orang yang dicontek. Paling tinggi sama ya kan. Nah, tantangannya kan gimana kita nyontek nilainya lebih tinggi dari orang yang kita contek. Itu yang namanya benchmark kan. Benchmark itu kan bukan meniru saja. Meniru tetapi bisa nggak dimodify sehingga kita bisa lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih fleksibel. Jadi kalau saran saya, sekarang ini referensinya banyak sekali. Misalnya sistem HR gitu. Banyak sekali sistem HR di luar sana yang punya breakthrough. Sistem learning, tadi saya ceritakan. Saya menghilangkan training need analis. Nggak perlu ada training need analisis. Saya menghilangkan orang yang bikin kurikulum. Saya menghilangkan orang yang bikin schedule training, ya. Buat saya biarin karyawan ngatur sendiri, dia mau belajar apa, kapan aja, di mana aja, biar mereka sendiri. Bagi aja anggarannya gitu. Dan anggaran itu, anggaran yang mana? Anggaran yang tadi habisnya ke transportasi, hotel, catering, percetakan, plakat, ya kan? Itu kita potong, kita bagi ke karyawan. Lu belajar. Apa buktinya lu belajar? Ini ada tes. Kerjakan tesnya tiap hari, ya. Karena kalau orang dites setiap hari, dia akan belajar tiap hari. Ingat mahasiswa ya, belajar 3 bulan belajar, pas mau ujian baru belajar dia kan. Kalau enggak dia bolos, dia main, dia apa gitu. Nah, kalau kita tesnya tiap hari, mudah-mudahan karyawan kita belajar tiap hari. Soalnya kita persulit tiap hari gitu ya, kita buat yang lebih rumit, yang lebih kompleks dan lain-lain. Jadi menurut saya nyontek jangan malu, Pak, benchmark jangan malu, tapi kalau bisa kasih nilai tambah sehingga kemudian Anda berbeda gitu. Tapi terkait dengan pertanyaan Pak Dasi Andaru tadi, Pak, ini kan berarti sebetulnya tergantung dari kebijakan dari top leader ya Pak ya. Karena kalau top leadernya masih mikirnya industri 2.0 gitu ya memang susah untuk dibawa maju gitu. Ya, betul. Nah, tugas kita kan ngasih proof ya. Pak, Ya. ini praktek yang ada sekarang seperti ini. Ini praktek yang ada di luar seperti ini. Ini hasilnya seperti ini. Kayak tadi deh ya. Misalnya Wagely keluarin statistik. Saya aja kaget melihat statistiknya gitu. Ternyata 1 dari 3 karyawan kita itu stres secara keuangan ternyata. Dan ternyata dengan adanya akses ke gaji mereka yang lebih fleksibel, mereka bisa mengurangi kasbon. Mereka bisa lebih loyal. Nah, kalau pimpinan kita melihat statistik yang seperti itu, masa sih dia nggak mau mengambil keputusan yang lebih baik?
Ya, ini Pak, metode kita sekarang 2.0 Pak. Ini eranya udah begini Pak, ini hasilnya Pak. Masa sih dia nggak mau belajar? Kalau perlu Anda tantang. Boleh nggak Pak, saya dikasih ruang untuk bereksperimen. Ya, menunjukkan bahwa ini lebih baik dari ini. Ya, berikan itu. Kenapa? Kalau atasan Anda tidak memberi ruang kepada Anda untuk bereksperimen dan berinovasi yang baik buat perusahaan, rugi sendiri mereka. Ya, percayalah. Kalau mereka tidak memanfaatkan gagasan Anda yang baik, yang inovatif tadi, perusahaan lain yang akan menikmati. Anda akan diambil oleh orang lain. Ya, so sekarang ini employee even more important than customer. If you don't take care of your employee, somebody else will. Ya, kalau Anda nggak punya perhatian kepada karyawan Anda, orang lain yang akan merhatiin karyawan Anda. Dan karyawan itulah yang akan menjadi generator untuk top line dan bottom line-nya kita. Jadi ingat ya, talent war, orang banyak tapi nyari orang susah loh ya. Orangnya banyak sih, tapi nyari orang susah. Indonesia ada 270 juta orang. Nyari 11 yang main bola untuk ikut Piala Dunia aja susahnya minta ampun. Nah, talent itu sulit. Jadi Anda tunjukkan bahwa Anda mau memperbaiki perusahaan ini, kasih jalan yang logik, minta kesempatan, mitigate resikonya. Biar nggak terlalu beresiko buat perusahaan seperti apa. Ajukan itu, keberanian itu. Jangan nyalain atasan yang nggak ngerti 2.0, 3.0. Nggak boleh kita nyalain itu. Apakah kita sudah melakukan influencing atau belum? Apakah kita sudah mempengaruhi pimpinan atau belum? Ya, untuk mau berubah dan lain-lain. Jadi nggak boleh kita patah semangat. Justru di sini resilience Anda ditantang, ya kan? Adversity Anda ditantang, menghadapi persoalan yang sulit nih, pimpinan nggak mau dengar nih, gimana nih gitu ya. Nah, disitulah yang akan menjadi pembeda antara talent yang dicari oleh headhunter Indonesia dengan talent yang kirim-kirim aplikasi kemana-mana. Betul, bukan begitu Mas Aryo? Setuju Pak Alex, setuju. Jadi kita butuh kandidat yang proaktif, tidak cuma bisa reaktif Pak Alex. Ya, ya. Oke, baik. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Alex. Dari Ibu Indah Yuliana, saya sering kali mendengar istilah human resources dan human capital di beberapa perusahaan. Sebenarnya apa perbedaan signifikan di antara keduanya dan bagaimana korelasinya dengan kontribusi mereka di perusahaan? Silakan Pak Alex. Ini pertanyaan $1 million questions ini. Ini approach, Mbak. Human resources menyatakan bahwa manusia itu adalah resources. Resources itu diapain? Dikelola. Agar apa? Agar efisien. Ya. Nah, saya tidak menyalahkan akuntansi ya, tetapi sistem akuntansi manajemen, ya, sistem akuntansi itu merombak cara kita berpikir. Hampir semua organisasi, baik profit, not for profit, menggunakan pendekatan akuntansi dalam menunjukkan bahwa organisasi itu beroperasinya baik atau tidak, posisinya baik atau tidak. Coba Anda lihat sistem akuntansi kita. Manusia adanya di neraca aset atau ada di rugi laba kolomnya expenses. Manusia dicatatnya di expenses. Kenapa? Karena dianggap resources yang harus dikendalikan. Jadi sebetulnya kalau gaji saya tinggi, perusahaan kehilangan saya, dia harusnya beruntung. Wah, expenses gue turun nih gitu, karena Alexnya hilang gitu ya, misalnya begitu. Itu mindsetnya human resources. Bagaimana membuat orang ini dikontrol, diefisienkan, dan lain-lain. Nah, pendekatan human capital menyatakan, manusia itu adalah aset, bahkan satu-satunya aset yang memiliki kemampuan untuk mengkapitalisasi dirinya tanpa external intervention sekalipun. Kalau laptop nggak bisa. Laptop ini nggak bisa menaikkan harganya kalau tidak ada intervensi dari luar. Dia nggak bisa nambah sendiri memorinya. Dia nggak bisa nambah sendiri storage-nya dan lain-lain. Tapi manusia tanpa external intervention, dia punya kemampuan untuk mengkapitalisasi dirinya. Dia belajar, dia baca buku. Ya, pengetahuannya bertambah. Begitu pengetahuannya bertambah, asetnya naik. Nah, itulah pendekatan di human capital. Seringkali perusahaan cuman ganti kartu nama, mindsetnya nggak diganti. Wah, kita sudah bukan HRD lagi Pak sekarang, kita sudah human capital, tapi proses bisnisnya sama, podo aja dari tahun ke tahun. Jadi ini adalah approach, mindset yang harusnya ditularkan ke dalam konteks keseharian praktek-praktek manajemennya juga. Makanya saya tadi katakan, saya memberi ruang kepada karyawan saya untuk belajar apapun, kapanpun, dimanapun, dikasih learning wallet. Kenapa? Karena saya percaya karyawan saya adalah aset. Semakin dia belajar, aset saya nambah gitu. Tapi ada orang yang merasa,
Les, kalau kita kasih uang, nanti gimana? Kalau uangnya dipakai macam-macam gimana? Jadi ketakutan-ketakutan itu karena ingin mengontrol. Nah, ini masalah mindset, masalah approach, masalah mazhab. Kalau mazhabnya manajemen SDM, dia ingin kontrol orang terus, ya. Pokoknya dia ingin pastikan orang mengerjakan sesuatu sesuai dengan apa yang dia mau. Tapi kalau mazhabnya human capital, dia meng-unleash potential. Dia memberikan ruang kepada orang untuk bertumbuh. Karena dia percaya, kalau orang itu bertumbuh, perusahaan gua pasti naik. Karena orang itu akan memberikan nilai tambah kepada perusahaan. Itu saja perbedaannya sebetulnya. Sedikit perbedaan, tetapi sebetulnya lebar sekali perbedaan itu. Gitu, Ya. Mas. Oke, baik-baik. Semoga itu menjawab ya, Ibu Indah Yuliana. Nah, ini pertanyaan terakhir mungkin Pak Alex, karena waktu juga udah semakin ini dekat dengan akhir. Jadi dari Pak Wahyu Warsajaya, di Padat Karya saat ini lahir bukan dari generasi Z. Belajar digital saja dari HP. Saat ini kebanyakan sulit menerima perubahan. Bagaimana solusinya? Iya, betul. Betul, ya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman ya, mumpung masih ada kemewahan di dalam melakukan persiapan-persiapan untuk memperbaiki, bertransformasi, lakukan. Jangan sampai kita bertransformasi karena udah dipaksa oleh keadaan. Ya, marketnya turun, kompetitor mengamuk dan segala macam, baru nggak ada pilihan gitu. Nah, ini juga yang menjadi salah satu penyebab gagalnya transformasi. Kata John Kotter apa? Lack of sense of urgency. Merasa Belanda masih jauh, tenang aja deh ya. Industri 4.0 masih lama kok, robotik itu masih lama kok ya. Jadi kalau mindsetnya seperti itu, maka akan ada delay untuk belajar. Delay untuk belajar akan membuat delay untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Jadi kalau saran saya, walaupun didirikan oleh generasi boomers misalnya ya, perusahaan itu padat karya, Anda yang millennials, Anda yang gennya Z dan nanti alpha begitu, Anda harus berani menginfluence. Caranya gimana? Proof. Karena boomer seeing is believing. Kalau gua nggak lihat buktinya, gua nggak percaya. Gitu. Anda tunjukin, Pak, ini kerjaan manual sekarang ini, Pak. Nah, ini kami coba pakai teknologi, Pak. Cuma 2 menit selesai. Kalau manual 2 jam. Bapak pakai yuk, gitu. Hanya dengan begitu, Pak. Jadi, hanya dengan membuktikan seperti itu, faster, ya, or cheaper, or better, or more flexible. Hanya dengan begitu, pengambil keputusan yang baby boomers, yang Gen X mau. Karena tadi kita lihat, mereka itu adalah decision maker. Decision maker itu sederhana saja. Ada alternatif, ada kriteria, ada constraint. Nah, kalau Anda bisa mewujudkan keputusan yang lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, lebih fleksibel, nggak ada alasan untuk mereka menolak. Tetapi kalau hanya berwacana, ya dia bilang, wacananya sih keren Lex. Ya, tapi gimana wujudnya? Ya. Nah, kalau cuma berwacana, gagasan Anda tidak akan pernah diterima. Tetapi proof, makanya eksperimen penting. Eksperimen itu apa gunanya? Menunjukkan bahwa ini kondisi sebelumnya, ini kondisi setelahnya, dan kondisi setelahnya ini cuma 4 aja, Pak. Salah satu Anda pilih aja udah bagus. Lebih cepat kah? Lebih mudah kah? Lebih murah kah? Lebih fleksibel kah? Kalau ini Anda bisa tunjukkan, insya Allah generasi apapun yang menjadi pimpinan perusahaan Anda, dia akan bilang, ya, gue ikut saran lo. Karena kalau enggak, dia akan bilang, wacananya sih keren, itu teori. Gue ini udah 60 tahun, prakteknya kayak gini, ya, lo ikut gue aja deh, ya kan? Gue yang diriin perusahaan ini dari kecil kok, lo ikut aja deh gitu. Nah, itu biasanya yang terjadi. Iya. Dan sedikit banyak itu banyak terjadi di family business ya Pak Alex. Betul. Karena dia itu yang dari nol nih, sudah terbukti. Saya ini dari nol jadi seperti ini ya dengan cara ini. Lu datang anak kemarin sore mau kasih cara yang berbeda gitu. Makanya saran saya eksperimen. Ya, eksperimen itu tunjukkan tadi kriteria-kriteria tadi. Lebih cepat nggak? Lebih mudah nggak? Lebih murah nggak? Lebih fleksibel nggak? Kalau Anda berhasil tunjukkan itu, baru dia. Oke, gue pakai cara itu deh. Ya, kalau nggak bakalan, Pak. Percaya saya. Betul. Jangankan masukan dari luar, Pak Alex. Beberapa klien saya itu dari generasi pertama mendengarkan pendapat generasi kedua aja kayaknya agak-agak berat gitu. Padahal anaknya sendiri itu. Pak, ibu saya nyekolahin saya cukup tinggi kan, Pak, sampai jadi doktor gitu. Nah, ibu saya tuh bilang, yuk kita renovasi rumah di kampung, nanti kita kontrakin. Terus saya bilang, biaya renovasinya berapa, orang kontrak di kampung berapa, yuk kita hitung. Ini namanya rugi. Oh, kalian nggak ngerti ini. Jadi
Udah nyekolahin anaknya tinggi-tinggi aja ya, kemudian dicara nggak bisa kan. Lalu saya bilang, ini ya, ini uangnya segini nih buat renovasi. Nah sekarang sewanya segini. Coba sewa ini kita jumlahin, hasilnya nggak nyampe segini. Ngapain kita renovasi? Uangnya aja ditabung gitu. Nah kalau ditabung uangnya, nih hasilnya kayak gini nih. Itu baru susahnya minta ampun Pak. Nah itulah generasi. Generasi selalu merasa cara-cara kita itu ya itulah yang paling benar. Itu yang saya takutkan dengan saya nih. Makanya saya nggak berani lagi sebut saya mentor, saya itu trainer, saya itu coach, saya nggak berani lagi Pak. Saya sekarang memposisikan diri saya sebagai learning partner. Gue teman belajar nih, yuk belajar bareng yuk gitu. Karena saya nggak berani merasa lebih pintar, bahaya banget. Iya, iya, Gitu, iya, iya. Betul, betul, betul. Ditambah kerendahan hati untuk mau belajar dari yang lebih muda juga ya Pak Alex ya. Karena kita kan mengakui bahwa mereka punya kompetensi yang kadang-kadang mungkin kita tuh tidak miliki gitu. Yes. Nah, ini saya highlight yang Mas Haryo katakan, belajar dari muda, lebih dari yang lebih muda. Istilahnya apa sekarang? Reverse mentoring kan? Betul, Reverse ya. mentoring. Ya, belajar dari yang lebih muda. Kalau kita gaptek, jangan malu, panggil. Saya sering kali panggil staff saya, bro ajarin gue dong gimana biar lebih cepet nih organize file nih. Diajarin gitu. Tapi banyak orang yang gengsi. Ya, untuk minta diajarin sama yang lebih muda tuh gengsi gitu. Nah, itu salah satu hal yang bisa mempercepat transformasi, reverse mentoring. Jadi yang muda-muda beri kesempatan untuk membagi pengetahuan mereka yang lebih update ya, tech savvy mereka kepada yang lebih senior. Saya punya pengalaman manajemen trainee Mas Aryo. Manajemen trainee itu biasanya 6 bulan orang di kelas diajarin oleh seniornya. Nah, saya melakukan manajemen trainee di BNI namanya Rookie, program Rookie. Ya, di Jasa Marga namanya Jet Roadster. Itu saya balik. 3 bulan pertama kita akan belajar digital mindset. 3 bulan dari sekarang Anda presentasi ke direksi apa itu digital mindset. Jadi mereka yang kita suruh ngajarin kita. Karena kalau mereka disuruh ngajarin kita, mereka akan belajar terlebih dahulu. Namanya teach to learn. Ya, karena gua mau teach you, saya mesti learn dulu gitu. Nah, jadi saya nggak pernah ngajarin MT saya di kelas. Saya selalu minta mereka yang ngajarin kita subjek yang kita harapkan gitu. Itu reverse mentoring kita mulai dari sana, Mas Aryo. Oke, baik. Menarik. Terima kasih banyak Pak Alex atas pemaparannya siang hari ini. Memang rasanya singkat, tapi dari waktu kurang lebih 1 jam ini diskusi dengan Pak Alex, semoga Bapak Ibu dan rekan-rekan juga mendapatkan manfaat. Saya dapat 3 halaman loh Pak Alex, catatan saya. Terima kasih. Dari apa yang Bapak sampaikan saya dapat 3 halaman dan memang semoga ini istilahnya kan webinar ini diharapkan untuk memicu lahirnya ide-ide baru ya Pak Alex. Jadi dalam hal ini pengelolaan perusahaan, apalagi kalau kita bicara industri padat karya, yang kadang-kadang pendekatannya itu sekarang udah zaman internet, tapi pendekatannya masih kayak zaman mesin ketik Pak. Nah itu yang pendekatannya kayaknya harus benar-benar ada sesuatu atau seseorang yang memulai perubahan tersebut. Nah, ini kita harapkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang hadir pada webinar siang hari ini bisa memetik pelajaran dari situ ya Pak ya. Nah, terakhir, ini ada 2 buah buku sebagai hadiah dari Pak Alex untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang sudah berkenan hadir pada webinar siang hari ini. Jadi, ini caranya. Silakan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan scan barcode-nya, kemudian mengisi survei, dan kemudian nanti hasil survei yang lengkap itu akan diundi untuk mendapatkan 2 buah buku tulisan Pak Alex Denny, Learning 5.1. 2 orang pemenang yang beruntung akan dihubungi melalui email, dan buku akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Boleh alamat rumah, boleh alamat kantor. Jadi silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan di-scan dulu dan nanti moga-moga beruntung untuk mendapatkan buku dari Pak Alex. Ditandatangan nggak Pak Alex? Siap. Nah, nanti kalau misalnya Pak Alex tidak sibuk, nanti akan ada buku yang ditandatangan yang dikirimkan, tapi kalau Pak Alex sibuk ya terima bukunya aja udah. Terima kasih gitu. Siap. Nanti tinggal kasih namanya, saya address tanda tangannya. Oke, baik. Nah,
Mungkin kita kasih waktu sekitar 15 detik. Silakan Bapak Ibu dan rekan-rekan untuk scan di situ. Jadi tinggal keluarkan HP masing-masing dan kemudian pakai Google Lens bisa, langsung nanti akan keluar linknya. Langsung isi surveinya dan dapatkan kesempatan memenangkan buku dari Pak Alex. Oke, sudah 15 detik. Pak Alex, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah berkenan berbagi ilmu dengan kita semua. Apa yang Pak Alex sampaikan ini semoga bisa menjadi sesuatu yang menginisiasi terjadinya perubahan di perusahaan-perusahaan di mana Bapak Ibu dan rekan-rekan bekerja saat ini. Mungkin dari Pak Alex ada closing statement, Pak? Ya, terima kasih Mas Aryo. Intinya negara kita ini kan negara besar ya, menuju negara maju. 2045-2050 diperkirakan ekonomi kita menjadi kekuatan terbesar keempat di dunia. Jangan sampai kita tidak menikmati ya kue yang besar itu. Jadi saran saya ke teman-teman, ayo belajar bersama-sama, belajar lebih cepat agar kita bisa meningkatkan nilai tambah kita sehingga kita bisa menikmati pertumbuhan ekonomi negara ini menuju negara maju. Jadi bersama-sama kita harus nikmatin. Jangan sampai kayak negara, maaf nih, tetangga, negaranya maju, tapi yang di sana sudah bukan lagi native-nya, ya. Singapura misalnya, banyak India di sana, bule di sana, ya. Ke Malaysia misalnya. Nah, jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Makanya anak bangsa, yuk belajar bareng-bareng, percepat peningkatan kompetensi kita, adaptive learning kita, sehingga kita bisa menikmati pertumbuhan ekonomi bangsa kita bersama-sama. Itu aja Mas Aryo, terima kasih. Selamat belajar, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih banyak Pak Alex. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan, closing statement dari Pak Alex tadi juga menutup webinar kita siang hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah berkenan hadir, dan semoga apa yang Pak Alex sampaikan, diskusi dengan saya, ini juga bisa membuka wawasan Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Terima kasih sekali lagi dan sehat selalu. Semoga kita semua akan senantiasa mendapatkan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan maupun dalam karir kita. Saya Aryo Suryo Sumarto dan juga Pak Alex Denny undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Aryo. Terima kasih Pak Alex. Sehat, Terima kasih teman-teman Pak. semuanya. Sehat selalu.